It's not what you think. Hey yo semuanya, kalian pasti lagi nungguin Crash Movie kan? Channel YouTube satu-satunya dan terbaik dalam menyajikan rekomendasi film yang sangat cocok untuk ditonton oleh semua kalangan. Nah, review film kali ini adalah meneruskan review After kemarin guys. Kalau kemarin, film After kedua yang dibahas adalah tentang banyaknya konflik dan drama antara Tessa dan Hardin. Nah, di film After yang ketiga ini akan lebih mengangkat rasa kecemburuan dan tidak percayaan guys. Film yang ketiga ini berjudul After We Fell. Film After ketiga ini resmi rilis pada 1 September 2021. Film ketiga ini melanjutkan kisah cinta Tessa dan Hardin yang penuh emosi dan konflik. Selain itu, banyak rintangan yang harus Tessa dan Hardin hadapi. Tessa tengah mencari jati dirinya, sedangkan Hardin berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu untuk mempertahankan hubungan mereka. Bagaimana kelanjutan cinta antara kedua kubu ini? Penasaran kan? Nah, sebelum kita ke review filmnya, yuk bantu like, komen, dan share. Dan jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya guys, supaya channel Crash Movie semakin berkembang. Oke, kalau begitu kita langsung cus aja ke filmnya guys. Dan inilah film After We Fell. Di awal scene kita diperlihatkan Tessa yang masih kecil. Nah, pada masa kecil ini ternyata dia melihat sendiri perpisahan orang tuanya. Dan ini membuat Tessa trauma, ditinggal oleh ayahnya dan tidak pernah bertemu lagi sejak hari itu. Setelah bertahun-tahun dia tidak bertemu ayahnya muncul lagi di hadapan Tessa. Dan Tessa sangat senang. Tessa mengajak ayahnya tinggal bersamanya dan juga Hardin. Tapi Hardin seperti tidak suka nih guys, karena takut ayah Tessa menyakiti hati Tessa lagi. Tessa meyakinkan Hardin kalau itu tidak akan terjadi, dan di sini Hardin mulai berkenalan nih dengan ayah Tessa. Di pagi hari di sebuah taman, Tessa mengobrol bersama Landon dan tiba-tiba Hardin datang. Hardin langsung marah-marah karena Tessa tidak memberitahunya kalau seminggu lagi dia akan pindah keluar kota. Tessa berusaha memberitahu Hardin, tapi Hardin selalu menghilang. Hardin tidak mau diajak Tessa untuk pindah keluar kota karena dia masih belum lulus. Hardin pun pulang dengan keadaan galau, dan saat Hardin akan keluar, dia menawarkan tumpangan kepada ayah Tessa. Mereka pergi bersama ke sebuah bar. Ya, seperti biasa di sebuah bar mereka bermain bersama dan mabuk bersama. Saat ayah Tessa menceritakan tentang Tessa kepada Hardin, ada seorang pria yang melecehkan foto Tessa dan membuat Hardin marah dan langsung berkelahi dengan pria itu. Tessa pun langsung ditelepon oleh pihak bar dan memberitahu kalau ayah dan pacarnya itu membuat keributan. Mereka pun pulang dan Hardin beralasan kalau itu caranya supaya bisa akrab dengan ayah Tessa. Pada malam hari, Hardin mulai menggoda nih guys. Mereka akan melakukan seperti biasa guys, sama seperti yang ada di pikiran kalian. Meskipun ada ayah Tessa, cocok tanam tak bisa dihentikan. Pagi harinya ayah Tessa akan pergi bersama temannya. Tessa membahas tentang pindahan dia keluar kota dan terus membujuk Hardin agar ikut dengannya. Tapi Hardin tetap tidak mau dan mereka selalu berdebat. Di kantornya, Kimberly dan Vance sedang siap-siap untuk pindah keluar kota dan Tessa pun datang untuk mempersiapkan juga. Kimberly mengajak Tessa tinggal bersama setelah pindah agar mereka bisa bersama, apalagi Hardin tidak mau tinggal bersama Tessa. Hardin datang tapi Tessa berusaha menghindar karena dia kesal Hardin tidak mau ikut dengannya. Ternyata Vance menawarkan Hardin sebuah pekerjaan, tapi Hardin menolaknya dengan sebuah alasan. Keesokan harinya Hardin, Tessa, Landon dan orang tua mereka pergi berlibur bersama. Mereka berjalan-jalan naik kapal dan di sini Tessa mengobrol dengan Landon tentang masa depannya bersama Hardin. Tessa menghampiri Hardin yang duduk sendiri dan dia menyatakan kalau mereka saling mencintai dan tidak mau terpisahkan. Pada saat makan siang ternyata Hardin menyapa wanita bernama Lillian yang ternyata itu sahabat Hardin. Tapi sepertinya Lillian tidak suka nih dengan Tessa. Tessa memesan makanan kepada pelayan yang bernama Roberto ini. Dia sedikit menggoda Tessa dan Hardin langsung menghampirinya. Malam hari, Hardin pergi berendam di kolam depan villa bersama Tessa.
Ya, seperti biasa, Hardin dan Tessa akan selalu bertukar jigong guys, di mana aja dan di waktu kapan saja. Padahal di dalam kolam renang dan di depan villa ada orang tuanya guys. Setelah itu Hardin sempat bertanya kepada Tessa, apakah pindahan keluar kotanya itu ada hubungannya dengan Trevor, yang ternyata Hardin sedikit cemburu nih kepada Trevor. Padahal Tessa tidak memiliki perasaan dan hubungan apa-apa, tapi Hardin selalu ngambek kalau tentang Trevor. Hardin pun tidak pulang dan Tessa diajak Roberto untuk minum. Mereka pun minum bersama dan mengobrol, tapi tiba-tiba Hardin juga datang bersama Lilian. Waduh, gak bahaya tah? Di sini Hardin seperti tidak suka melihat Tessa bersama Roberto. Padahal dia kan juga bersama Lilian. Roberto pun pergi, tapi dia sempat memberikan nomor handphonenya kepada Tessa. Besoknya hari Tessa bersantai bersama Landon. Hardin yang masih marah soal tadi malam ini langsung mengemasi barang-barangnya. Mereka pun bertengkar karena Hardin duluan yang bersama Lilian, tapi dia tidak terima kalau Tessa bersama Roberto. Hardin seperti ini karena dia terlalu cemburu guys. Mereka pun jadi pulang hari itu dan ayah Hardin bilang kepada Tessa kalau sebenarnya dia seperti itu karena sangat mencintai Tessa. Sesampainya di rumahnya, Tessa langsung berkemas untuk kepergiannya ke keluar kota. Ayah Hardin memberitahunya kalau biarkan Tessa mengambil keputusan terbesar di hidupnya. Setelah dilihat ke rumahnya, ternyata Tessa sudah pergi sendirian guys, dan tidak sempat berpamitan dengan Hardin. Mereka pun berpisah dengan keadaan bertengkar. Hardin yang tidak sengaja menemukan buku harian Tessa dan membaca curhatan hati Tessa selama ini. Tessa pun tiba di rumah Kimberly dan Vance. Di pagi hari, Tessa selalu melihat HP-nya dan menunggu kabar dari Hardin. Di hari pertamanya kerja, dia juga seperti itu dan tidak terlalu fokus. Hari-hari selanjutnya Tessa selalu sendiri guys, dan dia tetap menunggu kabar dari Hardin. Sampai suatu hari, dia menelpon Hardin. Mereka akhirnya teleponan dan mengobrol bersama. Hardin menanyakan tempat tinggal Tessa dan bagaimana kehidupan Tessa di sana. Hardin bilang kalau dia hanya ingin Tessa bahagia. Besoknya saat Tessa bekerja seperti makin semangat nih karena dia sudah komunikasi lagi bersama Hardin. Pada malam hari Tessa, Kimberly dan Vance mengobrol bersama. Tessa menelpon Hardin lagi nih dan malamnya mereka teleponan, tapi bukan teleponan biasa guys. Tessa sepertinya lagi kepingin deh dan ya mereka melakukan FCS guys. Emang Hardin sama Tessa nih ada aja guys. Di malam hari saat Hardin tertidur, dia mimpi buruk guys. Dia bermimpi melihat Tessa sedang bercumbu dan bersama Trevor. Hardin kebangun karena dia kaget. Besoknya Hardin langsung menghampiri Tessa dan Tessa juga sangat senang atas kehadiran Hardin. Hardin bilang kalau dia menemukan buku harian Tessa dan dia meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Hardin mencium Tessa, tapi tiba-tiba dia teringat mimpinya dan langsung pergi. Pada malam hari saat tertidur, Hardin tetap tidak berbicara nih dengan Tessa. Seperti marah-marah tidak jelas gitu guys. Tessa kebangun karena dia sadar Hardin tidak ada dan Hardin sedang berolahraga. Tessa menghampiri Hardin dan menanyakan kenapa dia seperti itu. Hardin pun bercerita kalau dia tadi malam mimpi buruk dan dia sangat takut kehilangan Tessa. Tessa akhirnya langsung menenangkan Hardin dan mereka gituan juga guys di tempat olahraga itu. Tujuannya sih katanya biar Hardin lupa sama mimpi buruknya. Pagi hari Tessa bilang kepada Hardin kalau dia harus ke apotek untuk membeli pil KB agar Tessa tidak hamil. Kimberly memberitahu Tessa kalau ibu Hardin akan menikah dan Tessa kaget karena dia tidak tahu sama sekali guys. Tessa menanyakan kepada Hardin kenapa Hardin tidak memberitahunya dan ternyata karena Hardin sebenarnya tidak mau menghadiri acara itu. Mereka pun pergi keluar bersama, jalan-jalan, beli-beli dan menonton bersama di rumahnya. Keesokan harinya Hardin pun berkemas karena dia akan pulang. Sesampai di rumahnya, Hardin kaget karena rumahnya berantakan dan seperti ada seseorang yang masuk. Dan ternyata orang itu adalah ayah Tessa guys. Ayah Tessa ini seperti habis dihajar oleh seseorang karena dia memiliki hutang. Tessa pergi periksa rumah sakit, tapi ternyata dokter bilang kalau Tessa tidak perlu meminum pil KB karena sepertinya Tessa memiliki gangguan dalam rahimnya yang menyebabkan susah untuk hamil. Hardin mengobrol bersama Vance pada malam hari itu dan membahas tentang pernikahan ibunya. Mereka pergi berpesta di sebuah bar dan Hardin menghampiri Tessa. Hardin bilang kalau dia tidak akan mengunjungi Tessa lagi karena Hardin mau tinggal bersama Tessa selamanya. Tessa sangat senang akan hal itu. Tessa pun pergi menari bersama Kimberly. Tapi saat Kimberly diajak pergi bersama Vance, Tessa akhirnya menari sendiri dan Hardin sepertinya tergoda nih dengan tarian tubuh dari Tessa. Tessa menghampiri Hardin dan sedikit menggoda-godanya guys. Di pagi hari, Hardin berolahraga bersama Vance.
Fans menyarankan Hardin untuk tetap datang ke pernikahan ibunya bersama Tessa karena Hardin tidak boleh membuatnya membenci ibunya. Hardin dan Tessa pun langsung pergi ke Inggris, tempat tinggal ibunya. Ibu Hardin sangat senang mereka bisa datang karena baru saja datang Tessa dan Hardin akan beristirahat dulu. Keesokan harinya Tessa akan pergi menemani ibu Hardin untuk memilih gaun pernikahannya, sedangkan Hardin berjalan-jalan sendirian guys. Pada malam hari Hardin dan Tessa mengobrol bersama. Tengah malam Hardin terbangun guys dan dia melihat teleponnya, tapi dia mendengar sesuatu dari dapur. Hardin menghampirinya dan ternyata ibunya sedang dicangkul-cangkul oleh fans. OMG, padahal ibunya Hardin kan menikah besok guys, tapi dia malah selingkuh dengan fans. Hardin sangat marah dan langsung memukul fans berkali-kali. Mereka berdua terus beralasan, tapi Hardin tetap sangat marah. Tessa selalu menguatkan Hardin dan menenangkan Hardin setiap dia mengalami masalah. Hari pernikahan ibu Hardin pun tiba dan pernikahan mereka berjalan dengan lancar. Suasana pernikahan itu tidak terlihat bahagia karena kejadian tadi malam. Hardin, Kimberly dan fans seperti bersedih guys. Sepertinya Kimberly juga mengetahui kejadian tadi malam. Hardin diajak ngobrol berdua bersama fans, sedangkan Tessa ngobrol juga bersama Kimberly. Kimberly menceritakan kepada Tessa kalau ternyata ibu Hardin adalah mantan pacar dari fans. Yang Kimberly pun sadar kalau dia akan sangat susah menggantikan posisi ibu Hardin di hati fans. Dan fans pun bercerita yang sebenarnya kalau ternyata Hardin adalah anak fans. Mereka pun sangat kaget dan terpukul setelah mendengar itu. Aduh, pantesan guys, fans sangat perhatian kepada Hardin. Tessa langsung pergi menghampiri Hardin dan mereka berpelukan dan menangis bersama setelah tahu apa yang terjadi. Bagaimana ya kehidupan mereka setelah tahu kalau sebenarnya Hardin adalah anak fans. Nah, sampai bertemu lagi di film After yang keempat guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ini Crush Movie. Kalian wajib hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya tidak ketinggalan sama review-review film dari Ini Crush Movie. Nah, sekian dulu review film kali ini. See you!